saya yakin dengan kebersamaan, dengan itikat yang baik, insya Allah acara ini akan berjalan dengan baik juga dan sukses. Saya sangat memberikan apresiasi kepada Ketua Pelaksana maupun kepada jajaran pengurus KPR berkaitan dengan gerakan-gerakan yang telah dilakukan untuk mewujudkan suatu keinginan yang akan dilaksanakan dalam musyawarah kerja KPR yang perdana. Ini adalah merupakan salah satu eksperimen, katakanlah uji percobaannya di KPR, sehingga menuju organisasi komunitas ini ke arah yang profesional. Walaupun dalam beberapa hal mungkin dibenturkan dengan persoalan yang dilematis. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah faktor D. Tetapi saya yakin kalau seandainya kita bersama-sama menerapkan dari dan untuk, KPR ini kan dari dan untuk, ya saya yakin ini akan dapat terwujud. Kenapa tidak? Karena yaitu niatan yang baik, tujuan yang baik, motivasi yang jelas, dan kebersamaan yang terjaga. Benturan-benturan masalah kecil itu hal yang wajar. Satu pertanda organisasi ini akan maju daripada tidak ada benturan sama sekali, hanya mengatakan yes and no, tunggu karena waktunya baru. Gitu. Sebetulnya yang sangat krusial yang harus kita bahas adalah tatanan acara berkaitan dengan teknis di lapangan. Kalau berkaitan dengan masalah ini bukan berarti diabaikan, tidak, tetapi berarti dia di persoalan sudon ini yang membahayakan bagi kita. Kenapa? Karena akan mengganggu stabilitas bersama. Tapi di sisi lain dalam hal ini, jadi tadi saya menyampaikan apresiasi itu karena satu di antaranya tadi sudah disampaikan ke Aldi yang akan sampaikan cuma dalam hal ini kalau bilang tadi kursi gratis siapa yang bertanggung jawab? Meja gratis siapa yang bertanggung jawab? Sehingga ada serah terima antara pengurus yang ada dengan panitia pelaksana, agar panitia pelaksana tidak diricukan pada siapa saya harus koordinasi. Ya kan harus jelas, sehingga dalam hal ini berkaitan dengan main, maka ini sesuai dengan usulan Ketua Pelaksana kepada Ketua KPR, dan Ketua KPR sudah menyampaikan kepada kami pada saat rapat internal lulus, di situ sudah dibahas konon katanya 15.000 jatuhnya, dan itu insya Allah akan dilengkapi dengan snack. Konon katanya seperti itu. Tapi di sisi lain saya yakin walaupun ini hanya berbicara menit atau beberapa jam lagi, kalau dalam kegiatan itu nggak bisa berbicara hari. Kalau udah seperti ini, tinggal beberapa jam. Karena ngurus bukan perizinan lagi di sini. Ini adalah surat tembusan. Kalau perizinan itu, waduh mekanismenya beda lagi. Tapi ini tembusan. Ya, menciptakan redaksi tembusan saja 1 hari. Jangan terekannya 1 hari. Kalau berbicara 1 hari, makan waktu yang lama. Makanya kita berbicara jam. Sekarang ini tinggal berapa hari lagi? Sementara H-3 kita harus sudah benar-benar online itu. Sudah tidak memikirkan lagi hal yang tinggal berbicara teknis saja. Setting tempat, setting SDM pada saat teknis pelaksanaan itu kan harus kita pikirkan. Di sisi lain selain daripada itu, secara administrasi jangan kita pikirkan rundown acara yang sebenarnya harus kita pecahkan bersama apa aja. Ada yang disebut dengan rundown acara itu seremonial, ada yang disebut dengan acara pokok. Seremonial itu adalah hanya sambutan-sambutan dan disisihkan di situ agar kita memiliki legalitas yang pas untuk kepengurusan sekarang, ada pelantikan, penyerahan PKK dan penyerahan SK. Itu seremonialnya. Nah, sedangkan cara pokoknya baru kita masuk ke sesi kedua yang disebut dengan musyawarah kerjanya, muskernya itu kan. Nah, di musker itu banyak perangkat yang harus disiapkan. Nah, siapa kira-kira SDM-nya yang akan menyiapkan perangkat?
Yang pertama adalah menyusun rundown acara yang jelas. Kedua membuat tatib. Tatib ini harus diperbanyak agar peserta musyawarah kerja ini tidak bertanya-tanya berikutnya cara apa ya, berikutnya cara apa ya. Terus kerjanya saya sebagai pimpinan sidang paripurna apa ya yang harus saya kerjakan. Terus dalam acara sidang komisi ini apa ya yang saya kerjakan. Nah ini kan harus disusun dalam tatib. Kalau tidak disusun dengan tatib, kaku orang nanti untuk melaksanakan. Ya, jadi saya sudah wanti-wanti kepada saudara sekretaris pelaksana. Tadi siang kalau nggak tolong saya bilang, ini dipikirkan. Kalau tidak mengerti sok bicara. Kalau tidak punya caranya, ambil contoh. Begitu, bukan apa-apa. Karena saya ingatkan, yang masuk di komunitas KBR ini terdiri dari beberapa komunitas lain. Tak kala dia bubar akan membawa oleh-oleh kepada komunitasnya kembali ke habitatnya. Pas ternyata di KBR ini acara musyawarah kerja sih gitu deh. Siapa itu harga diri organisasi ini nggak akan betul. Makanya kita harus siapkan sedemikian rupa agar benar-benar meningkatkan harkat dan derajat serta martabat organisasi KBR ke komunitas yang lain agar menjadi panutan dan contoh untuk komunitas yang lain. Ini mumpung masih ada waktu, saya ingin menjelaskan itu sebetulnya. Gitu. Ada beberapa item yang sudah saya sampaikan kepada saudara sekretaris Pak Agan. Kebetulan beliau tadi mampir ke kantor saya, sekaligus saya memberikan pressure kepada beliau. Begini caranya, begini. Itu yang utama dan sebagai skala prioritas dalam musyawarah kerja itu. Kalau masalah teknis nanti, ya itu ada GR yang disebut dengan pra acara. Kita nanti akan patenkan di situ. Anda bagian ini, bagian pekerjaannya begini job listnya. Anda di sini job list seperti ini. Anda di sini job list seperti ini. Tapi semuanya itu sudah diatur dalam tatib. Gitu loh. Iya kan? Anda umpamanya sebagai penerima tamu. Dalam tatib diterangkan pada saat Anda membuat atau menandatangani atau mengisi formulir kehadiran harus dilengkapi apa saja itu diatur dalam tatib. Mengisi nama, alamat, nomor kontak, nomor ID. Umpamanya itu dalam tatib sudah diatur itu dan langsung Anda harus mendapatkan kelengkapan untuk musyawarah, yaitu diantaranya adalah ADART, tatib dan rundown acara. Nah itu diatur semuanya, kan nggak mungkin dikasih tahu satu-satu. Jadi itu sudah diatur dalam tatib. Kemudian saat Anda sudah masuk ke dalam, ingat harus menepati tempat duduk yang sudah kita siapkan. Tidak bisa bergerombol di tempat-tempat yang lain. Kemudian yang lain contoh kecilnya dalam tatib itu diterangkan setiap anggota KBR yang sudah memiliki atribut dipergunakan. Perlihatkanlah kebesaran KBR baik di jalanan, baik di ruangan untuk memperlihatkan kita kepada para tamu dan undangan atau pengunjung yang lainnya, serta memperlihatkan kekompakan kita sesama anggota KBR. Itu kan semuanya diatur dalam tatib, gitu loh. Kemudian tugasnya, umpamanya tugas ketua terpilih bertindak sebagai umpamanya kan pimpinan sidang paripurna sementara. Tugasnya adalah yang pertama, umpamanya memilih pimpinan sidang paripurna tetap. Dia ambil dari roh yang ada, kan begitu. Itu jadinya nggak kaku dia di depannya apa kerjaan saya sebagai pimpinan sidang kalau tidak ada tatibnya. Nah kemudian setelah terpilih pimpinan sidang tetap memiliki hak untuk memilih pendamping sekretaris dan 2 orang anggota. Kan begitu. Memilih itu, setelah memilih itu apa yang harus dilakukan oleh mereka?
Yang pertama adalah mempresentasikan berkaitan dengan rancangan ADART. Yang pertama adalah membaca tatip, yang kedua adalah mempresentasikan tentang ADART, yang ketiga adalah memilih pimpinan komisi dan membentuk komisi A dan komisi B. Kan itu. Nah setelah itu apa lagi? Menerima rekomendasi hasil sidang komisi A dan hasil sidang komisi B. Sebelumnya dilaporkan dulu oleh pimpinan komisi di depan publik untuk disampaikan kepada tur. Diterima nggak nih usulan dari komisi A? Terima, poin 1. Tuh. Diterima nggak nih poin 2 usulan dari komisi A? Oh diterima. Tuh. Beres itu sampaikan hasil sidang komisi A itu ke pimpinan sidang paripurna. Begitu terus komisi B seperti itu. Baru nanti pimpinan sidang akan menyampaikan kesimpulan bahwa ADART itu sah sesuai dengan rekomendasi dari komisi-komisi yang ada. Dan itu. Nah ini yang harus disusun dan harus dilaksanakan. Itu yang utamanya ya. Jadi hal-hal yang lain yang perlu spesifikasi dibicarakan di internal kepanitiaan itu adalah itu. Saudara Ketua. Jadi tolong disampaikan bagaimana caranya pimpinan sidang paripurna, pimpinan sidang tempat paripurna meng-SK-kan pimpinan sidang komisi A dan komisi B. Sedangkan ketua KPR meng-SK-kan pimpinan sidang tetap paripurna. Sehingga legal. Gitu loh. Nah, bagaimana cara membuat SK-nya, surat keputusannya kemarin? Jadi silakan dibikin, dirancang dari mulai sekarang. Gitu. Nah ini yang sangat krusial yang harus kita bicarakan sebetulnya. Nah kalau berbicara teknis berkaitan dengan permasalahan ini, teknis di lapangan tadi dari anggaran kita urus satu persatu. Ini gratis, siapa yang tanggung jawabnya? Serah terima orang itu dengan laksana. Siapa yang menyiapkan meja, yang koordinatornya atau yang bertanggung jawabnya, serah terima dengan pelaksana. Sehingga pelaksana nanti bisa kontrol ngambilnya di mana, berapa jumlahnya, terus kumaha ongkosnya, kan gitu mungkin ya. Ini gambaran dari saya. Nah begitupun tatkala kita memerlukan spanduk atau bedrock. Kenapa perlu bedrock? Karena minimal kita kan perlu dokumentasi di belakang bedrock itu. Semua anggota itu satu kebanggaan. Kalau bedrocknya hanya ngajajar begitu saja, tidak elok kayaknya untuk dokumentasinya. Jadi lebih baik diukur ruangan itu kira-kira ukuran berapa kali berapa. Jangan gara-gara 150.000 kita tidak punya dokumentasi yang benar-benar bisa dibanggakan. Itu loh maksud saya ya. Itu yang harus dipikirkan oleh saudara ketua pelaksana, dan silakan untuk melakukan koordinasi lebih erat lagi berkaitan dengan apa yang baru saya ekspor. Karena itu adalah merupakan persyaratan mutlak dalam musyawarah kerja. Tidak salah-salah saja, tapi harus jelas, tatanan hukumnya jelas, kemudian secara administrasinya jelas, sehingga pas kita teknis dalam pelaksanaan itu tidak kaku. Masing-masing SDM yang sudah ditetapkan siapa saja, job list-nya sudah jelas. Anda mengurus masalah konsumsi, artinya tatkala konsumsi kita bisa 0,100 volt, kurang harus dikasih apa nih koordinasi. Itu tugas pelaksana itu. Dan cakup dari mulai itu harus kasih apa nih kekurangan koordinasi.
Jangan sampai gara-gara sekeduk air bernyanyi di luar, ya itu menghancurkan acara. Itu saya tidak mau dengar seperti itu, saudara ya. Itu ketua KPR, baik ketua pelaksana, ini harus kita pikirkan bersama. Ini nama baik kita bersama. Spontanitas dia itu sebetulnya bernyanyi karena faktor bagian makan ngomong ke si A, dari sini nyebar lagi si B. Ini saya berbicara fakta realita yang sering terjadi dalam berbagai kegiatan gara-gara bukan gara-gara gitu loh. Jadi dalam hal ini tolong itu dipikirkan siapa eksekutifnya nanti pada teknis. Buyarkan itu semua panitia pelaksana, sudah berpindah ke panitia pelaksana teknis. Semuanya tidak ada ketua, tidak ada sekretaris, tidak ada bendahara pada saat itu. Tapi semua menyebar. Siapa yang penerima tamu? Begitu. Siapa yang membagikan berkas sebagai perlengkapan dalam musyawarah kerja? Gitu. Siapa yang jadi liaison officer-nya? Jadi harus jelas. Hal seperti itulah yang harus kita pikirkan bersama. Kemudian kita berbicara kepada MC, pembawa acara. Ini adalah acara formal. Jadi supaya durasi ke acara ini tidak ngayayai, simbol-simbol saja bicara. Selamat siang, selamat berjumpa dalam acara musyawarah kerja KPR yang pertama tahun 2021. Kan gitu. Sebagai pembuka simbol, kan gitu. Nah kemudian hal-hal yang lainnya umpamanya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Umum KBR. Waktu dan tempat kami persilakan bulan 2 detik. Makan waktu. Nggak usah disampaikan lagi seperti itu. Tapi ada asisten pembawa acara. Kasih tahu dari mulai sekarang, Ketua akan melakukan menyampaikan sambutan. Giliran MC bicara. Selanjutnya, sambutan Ketua Umum KBR yang akan disampaikan oleh Pak Erik. Dia udah langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Itu udah langsung berdiri. Jadi tidak ada kami waktu dan tempat persilakan. Waduh. Ya kan? Acara sudah selesai, penutupan dilanjutkan dengan doa. Petugas kami persilakan. Boleh kalau untuk itu, karena itu terakhir. Yang akan disampaikan oleh Ustadz apa? Umpamanya. Jelas. Jadi simbol-simbol saja kita bicara pengayaan dan tidak ngantuk kepada hadirin peserta. Plur yang ada tidak ngantuk dengan bahasa-bahasa yang banyak diulang sehingga satu kata bisa menjadi anak tangga. Kalau dalam radio kan seperti itu ya. Gitu. Sambutan dari Ketua KBR, sambutan dari Bapak Camat, Camatan, udah. Jadi simpel. Jadi meracik suatu menu untuk dipersembahkan kepada pur, bagaimana caranya makannya tidak enak, tapi kalau sajian dan suasananya menyamankan, itu akan betah. Gitu loh. Ada trik-trikan seperti itu. Mohon maaf, saya bukan mendidik, ini pola saya yang bisa saya sampaikan. Gitu. Nah begitupun tak salah kita berhadapan atau dibenturkan dengan berbagai persoalan yang lainnya. Kalau seandainya terjadi deadlock dalam penyampaian atau mensosialisasikan berkaitan dengan ADART, ya kubu A, umpamanya komisi A tetap berteguh dengan apa yang sudah dirancang dalam rapat sidang komisi A. Komisi B kan tidak ikut dalam statement komisi A, akhirnya menolak. Terjadilah berbenturan, bukan berbenturan fisik, tapi berbenturan argumen.